Loh, masih ada suara keras-keras. Oke, cek 112. Ya, jadi sepertinya udah aman ya mic-nya. Sorry banget. Sering banget ada masalah dengan mic-nya ya. Jadi halo semuanya, selamat malam. Halo Muhammad Abdul Hakim, Ibrahim Wildan, Andreas, halo bro. Charles, Kakan Sukandar, Suhendra, halo bro. Halo Gerard Siahan, halo bro. Welcome. Oke. Ya, jadi untuk series kali ini sebenarnya hanya series untuk apa ya istilahnya, bukan series yang benar-benar saya proper gitu, bukan, karena Wolves juga belum selesai. Jadi ini untuk series istilahnya yang untuk teman-teman aja sih, yang dari kemarin itu doyannya membeli pemain bintang. Jadi saya bikin series ini untuk khusus mereka-mereka yang memang suka dengan jenis career mode seperti itu. Karena untuk dua career mode yang saya jalankan di FIFA 21 itu Piemonte Calcio, kemudian juga Wolves career mode itu dua-duanya bener-bener istilahnya dalam tanda kutip dikit banget beli pemain ya. Jadi dikit banget beli pemain. Nah, untuk mengobati rasa haus kalian dengan pembelian pemain yang cukup gila, itu kita bakal lakukan di career mode yang ini. Ya, anyway, sebenarnya saya pengen live streaming tadi wall screen mode. Cuman saya pikir ya kasih dulu lah satu series yang istilahnya untuk have fun aja, nggak terlalu serius. Untuk saat ini kita kesampingkan aja dulu kata-kata yang kurang realistis bang. Di real life tidak kayak gitu. Ini tidak realistis ya. Kita hilangkan dulu kata-kata seperti itu untuk series PSG Career Mode ini. Jadi untuk yang proper itu benar-benar di Wolves. Jadi ya ini juga saya lakukan untuk sebenarnya mengejar target juga. Soalnya seperti yang kalian tahu lah, biasanya kalau episode pertama, kedua untuk series yang baru itu benar-benar lagi hype-hype-nya, lagi tinggi-tingginya. Jadi saya bikin series seperti ini juga selain untuk memuaskan kalian semua yang haus pembelian pemain. Saya juga lakukan itu demi mengembangkan channel ini. Karena memang biasanya di episode pertama itu apalagi transfer itu benar-benar memancing banyak banget penonton. Dan ya saya jujur aja ke kalian bahwa tentunya sebagai pemilik channel ini ya tentunya saya bakal melakukan apapun untuk ya mengembangkan channel ini. Tentunya dengan cara-cara yang apa ya, yang cara-cara yang tidak curang lah istilahnya ya. Karena kalau misalnya saya mau curang sih bisa aja kayak beli subscribers segala macam kayak gitu. Tapi ya saya nggak bakal lakukan itu dengan cara yang istilahnya ya normal-normal aja lah. Siapa sih yang tidak mau memulai series baru? Siapa sih yang nggak mau mulai channelnya makin berkembang? Jadi ini series baru memang ya saya tipikal orangnya kayak gitu. Pas suka banget untuk di episode pertama itu suka banget kalau misalnya mulai series baru dengan tim yang baru tentunya. Apalagi ini PSG bukan tanpa alasan juga saya bikin ya, karena alasan yang paling paling utama kenapa saya ambil PSG. Tadi kan ada beberapa tuh yang komen ya. Tadi ada beberapa yang ngomong kenapa nggak MU, kenapa nggak Arsenal. Ya alasan yang pertama karena memang PSG belum pernah menjadi juara UCL. Terus kemudian yang kedua, lebih masuk akal lagi kalau PSG kita pakai sebagai tim yang mendatangkan banyak pemain bintang. Karena kita tahu sendiri PSG punya duit. Banyak duit dia. Jadi ya tidak terlalu tidak terlalu jauh lah. Misalnya kayak kita mungkin pakai Arsenal terus beli pemain-pemain bintang, ya itu mungkin masih lebih masuk akal PSG-nya dibanding kita pakai Arsenal kan, kalau misalnya kita mau seperti itu. Dan kemudian juga yang paling penting lagi, karena memang saya belum pernah pakai PSG selama saya terjun di bidang ini, di bidang content creator FIFA dan juga PES itu saya nggak pernah sama sekali pakai PSG di career mode maupun Master League. Jadi itu alasannya kenapa saya juga tertarik banget untuk PSG ini.
Ya, jadi silakan yang baru bergabung silakan di-like dulu videonya ya. Jadi semoga kalian bisa mengerti tadi dan menerima alasan saya. Bukannya saya bikin series ini bakal mengabaikan series yang lain, tidak juga. Kalian pasti mengerti bahwasannya saya benar-benar bakal menyelesaikan semua series yang ada, terutama Wolves itu. Jadi semoga Wolves bisa kita mainkan besok siang seperti biasa ya. Oke, jadi kita masuk dulu ke gameplay langsung, dan ini saya bakal kasih lihat ke kalian semua di awal episode pertama ini. Seperti biasa mungkin tidak bakal ada gameplay, jadi saya bakal kasih lihat ke kalian semua dari awal pembuatannya, pembuatan manajer segala macam itu saya perhatikan aja, karena ya namanya live streaming ya santai-santai aja, nggak perlu terlalu ini juga, terlalu buru-buru juga, soalnya seperti biasa kita punya waktu sekitar 2 jam untuk di episode pertama kali ini. Oke, bentar-bentar saya cek dulu ya. Ya, member Ultimate Sultan. Jadi saya bakal cek dulu member Ultimate Sultan buat mengucapkan terima kasih banyak kepada dia ya, yang tinggal 1 orang aja. Halo. Oh iya ya. Sorry saya lupa pin chatnya. Saya pikir tadi udah saya pin, ternyata belum. Oke, jadi seperti yang kalian lihat untuk PSG ini sendiri adalah sebentar. Ini Gerrard tadi mengupgrade ya? Gerrard Sian tadi sebentar. Oh, si Gerrard upgrade dari top player ke legend. Wah, thank you bro. Mantap. Ternyata ada member yang upgrade dari top player ke legend ya. Jadi oke, ini dia untuk member Ultimate Sultan. Jadi thank you banget kepada AR Channel yang telah menjadi member Ultimate Sultan. Dan saya juga bakal tes notifikasi donasi dulu sebelum mulai. Harap bersabar teman-temanku sekalian ya. Kita seperti biasa lah, di episode pertama itu banyak banget yang saya mau bilang dulu. Biasalah. Bentar, tes notifikasinya mana nih? Hei, kok nggak muncul? Oke. Nah, ini bakal new career pasti di sini. Sebentar ya. Sorry, saya mau lihat dulu ini ada apa dengan Susebas saya. Kenapa nggak ada notif nih? Squad update pak. Iya bro, pasti bakal diupdate. Gue yang hey ho di bang di Discord. Oke. Wah, masih live, baru live bro. Loh, ada apa ini dengan Susebas saya? Sebentar. Sociabas lagi ngebug. Apa Sociabas error kayak semalam? Oh, tadi malam sempat error ya? Gambarnya blur bang. Gambar apanya bro? Harusnya sih aman live streamingnya, koneksinya sangat bagus. Mungkin antum tinggal naikin aja ininya, resolusinya. Wadaw. Tidak ada. Tidak ada notif dong. Bawa pulang Thiago Silva. Ya udahlah, kalau nggak ada notif ya nggak apa-apa. Mungkin ntar bakal baik dengan sendirinya tuh. Nanti ntar kita coba lagi.
Oke, jadi kita bakal ini dulu apa namanya? Squad update dulu. Kita download dulu ya. Downloading, let's update. Halo bro, Aren LWM ya. Jangan lupa financial takeover siap. Career mode Egi belum selesai sih, cuman kita nggak punya career mode lagi selain Wolves kan yang live streaming gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita coba aja dulu. Untuk satu series baru lagi, lagian ini juga selingan aja. Select manager. Jadi manajernya bakal pakai nama saya aja sih. Ini juga kita nggak perlu terlalu spesifik di sini. Saya bakal pakai aja mana ya? Yang botak apa? Saya bakal coba yang ini aja lah. Kemudian namanya, waduh, siapa ya bagusnya? Mafaza aja kali ya, Mafaza aja. Mafaza. Last name Mafaza Boys. Jangan, Pinky Boy aja. Pinky, salah, spasinya R2. Pinky Boys ya, oke. Manajer baru PSG. Coach Justin. Jangan lah, pakai nama orang ntar orangnya tersinggung pak. Jangan. Mafasa Pinky Boys aja ya. Kalau Mafasa mah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tersinggung dia. Indonesia dong. Aduh. Sorry, bagian atas harusnya ini kita ganti. Ini bagian DG. Saya bilang Mafasa dulu, dia lagi live. HI, ini dia, Indonesia ya. Tidak kayaknya Mafasa, Afrika kayaknya. Soalnya dari rambutnya mirip-mirip orang ini. Orang Afrika deh. Soalnya itu pernah yang share fotonya kan, itu mirip-mirip sih, tapi biarin aja Indonesia ya. Atau Afrika aja. Afrika kali ya. Mana nih? Algeria, Afghanistan, Argentina. Kagak ada dong. Andorra. Ya udahlah, Indonesia aja kalau gitu. Oke, let's go. Kemudian pakai topi. Bentar, saya bakal coba sesuaiin dengan rambutnya dulu nih. Rambut. Yang di foto kemarin tuh kayak gimana ya, bentar. Aksesoris. Short. Tidak, rambutnya Mafasa panjang. Long hair ya, long hair. Agak mengembang sih, bentar. Kalau kayak gini terlalu panjang sih kayaknya. Medium hair coba ya. Nah kayak gini sih, dia kayak agak kribo-kribo gitu. Ya udahlah, kayak gini aja lah ya, nggak usah terlalu lama. Pakai kumis mungkin ya, boleh. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Aduh, bentar, bukan di face. Nah ini dia. Pakai kumis. Nah gini boleh nih. Ini kumisnya Pak Sutami nih. Oke, itu aja mungkin ya.
kayak gini aja yang memang nggak terlalu mirip, soalnya saya nggak jago bikin sepatunya, nggak apa-apa kayak gitu. Waduh, ini kenapa jaketnya Milan? Oke, jadi itu aja ya untuk manajernya. Let's go. Nah, kita langsung aja masuk ke mana nih? Prancis. Spanyol, Swedia. Apakah lewat? Nah, ini dia. Prancis lewat, Pak ya. Nah, PSG. Oke, jadi ini dia. PSG. Waduh, kritikal semua ini, 3 apa kritikal. Jadi kita lihat dulu dari segi ya ini PSG 1970 ya dibentuk, dan transfer budget yang kita punya saat ini normalnya itu di angka 168, tapi kita bakal gunakan financial takeover karena ini Sultan Mafasa yang ya ini takeover sama Sultan Mafasa, jadi budgetnya bakal kita naikin karena tentunya untuk mendatangkan seorang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu kita membutuhkan duit lebih. Dan bukan hanya itu saja, kemungkinan di episode 2 juga kita bakal mendatangkan pemain yang lainnya di posisi lain. Nanti itu kita bakal diskusikan aja dengan kalian semua. Untuk yang pertama ini, episode pertama ini khusus 2 mega bintang dulu kita satuin di sini sebagai tanda seriusnya, betapa seriusnya PSG untuk menjadi juara Liga Champions. Dia nggak tanggung-tanggung mengeluarkan duit yang banyak. Dan ini dia 168 ya. Kemudian domestic success critical, continental success critical juga, brand exposure critical. Ini brand exposure sih sejauh ini ya untuk tim-tim sebesar PSG ini nggak bakal sulit untuk memenuhi objektifnya. Kemudian financial very low, youth development low doang ya, kita nggak perlu sebenarnya youth development. Kalau bisa dihapus itu kita hapus aja, nggak usah. Soalnya kita bentar. Ya soalnya kita mau beli pemain yang bintang gitu. Cuman ini karena kan Champion Edition nih, Champion Edition, dan ya saya bakal coba ambil ya homegrown talent kita. Mungkin satu-satunya pemain dari Youth Academy yang bakal saya pakai itu homegrown talent. Saya penasaran sih di series Career Mode PSG ini seperti apa pemain yang kita bakal dapatkan. Oke, advance. Langsung aja ya. Ya, jadi yang pertama, difficulty-nya itu legendary aja ya, karena saya nggak bisa di ultimate. Bakal kebantai kita kalau di ultimate ya, legendary aja masih kesusahan. Jadi legendary, kemudian waktunya 5 menit seperti biasa. Dan ini uangnya seperti biasa, saya sudah terlalu terbiasa dengan euro. Saya nggak bakal ganti-ganti ke dolar maupun pound sterling. Kemudian untuk European Competition enable pastinya. Transfer window di enable di awal musim karena seperti yang saya bilang tadi ini kok cuman ya untuk mengenyangkan para orang-orang yang suka transfer pemain ya. Oke, international job offer kita disable aja yang ini, nggak perlu kita. Kemudian negotiation strictness-nya ya karena kita mau datangin pemain bintang seperti Messi, Ronaldo itu di lose aja. Soalnya kalau di strike tidak bakal bisa kita datangin, mau sebanyak apapun duit kita nggak bisa bakal datangin mereka. Jadi di lose aja ini. Kemudian financial takeover. Nah ini dia ya financial takeover-nya. Kita lihat dulu kalau di enable ini berapa nih? 10 juta euro. Aduh. 10 juta euro ini sedikit banget bagi Sultan Mafasa ya. Sedikit banget. Kemudian 50 juta terlalu meremehkan Mafasa ini 50 juta. 100 juta ya lumayan 100 juta. Ini paling banyak berapa nih? Oh 500 ya. 500 juta, tapi kayaknya 500 juta ini berarti tambah budget yang sekarang itu kan ditambah ya kalau nggak salah ya. Ditambah ya budgetnya, berarti jadi 168 tambah 500 ini jadi totalnya 600 juta lebih, ataukah cuma 500 juta doang? Misalnya kita ambil financial takeover ini, apakah memang jadinya duitnya nanti 500 atau ditambah dengan yang pertama?
Mentok aja finansialnya. Gas 500 juta. Aduh. Kalian ini semua para orang-orang mata duitan nih, semua kelihatan banget nih. Oke, kalau begitu karena banyak yang pilih 500 juta, jadi kita 500 jetong aja ya. 500 jetong euro. Oke, itu dia financial takeover. Kemudian stadium udah jelas ya, nggak usah dirubah lagi. Dan karena ya ini resmi, PSG lisensi resmi di FIFA. Jadi itu salah satu sisi positifnya main PSG di FIFA. Oke, udah kita langsung aja. Udah beneran ya, bentar. Difficulty legendary 5 menit, euro, mata uangnya, kemudian apalagi tuh? Competition enable, transfer window enable, job offer disable ya, negotiation strictness loose, dan financial takeover 500 juta. Oke, udah aman. Yo, let's go. Ayo silakan yang baru bergabung, di like dulu videonya, tembuskan dulu 100 like pertama kita untuk series PSG Career Mode ini. Mantap. Waduh, bentar ya ini. Ini ngapain? Ini Sociabas, bentar Sociabas, tolonglah. Tolonglah Sociabas. Alah. Nah, ini saya bakal create yang baru aja. Create yang baru aja. Namanya apa ya? Sultan Mafasa kali. Sultan spasi MFZ PSG. PSG, oke. Ini nggak kebayang kalau saya sampai salah save. Aduh. Oke, jadi kita masuk di turnamen pramusim seperti biasa lah ya. Jadi untuk ini kita cari yang paling mahal. Oh ini 11.500, 11.000 lagi. 11.500.000 euro. Untuk prize money-nya kita dimasuk di Invitational Cup. Di sini ada Ajax, Al Nassr, kemudian Benfica, Athletic Club, Leicester, Villarreal. Kurang greget sih. Enggak. Ini Asian Elite Cup yang paling mahal ternyata. 12.300.000 euro. Nah, ini Pak. Ini Asian Elite Cup nih. City, Liverpool, Bayern Munchen, Real Madrid, tapi ada 2 sih klub, 3 bahkan, Guangzhou, Shanghai, sama Kawasaki, yang klub kaleng-kaleng ya. Kalau di sini Barcelona, cobanya ini ya, coba bisa dipindahin ya Barcelonanya ke Asian Elite Cup. Sayang banget di sini Barca. Oke, udahlah, saya pilih tengah aja, ada City, Liverpool, Bayern, sama Real Madrid ya. Oke, let's go, ASEAN. Nah, ini dia. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya, di like dulu, ayo di like dulu boy. Oke, bentar kita cek dulu apa nih, Asian Elite Cup ya, Pinky Boy. Namanya Pinky Boys. Bla 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 bla. Ya, pokoknya intinya pemberitahuan mengenai Asian Elite Cup. Kita satu grup dengan Manchester City, Guangzhou sama Liverpool. Kemudian International Reach ini ya saya nggak ngerti juga apaan ini. Kemudian the transfer window is now open ya, dikasih tahu soal transfer window sudah dibuka. Youth Academy report, kemudian vision and expectation, apa ini, first scout report ya. Kita nggak perlu sebenarnya scout, soalnya ya kita membidik pemain-pemain yang udah punya nama. Sebentar, cek dulu. Nah, ini dia yang saya bingung ya, masalah trainingnya ini. Nah, ini dia yang mau jadiin SG nih, boleh ya. Pinky Boys, welcome. Pinky Boys di PSG ya. Jadi ya para petinggi PSG cukup excited ya dengan datangnya Pinky Boys melatih PSG. Semoga dengan Pinky Boys ini menjadi manajer atau pelatih di sini benar-benar bisa membuat PSG mendapatkan gelar pertamanya di Liga Champions. Oke.
Dan ya dari penampilannya kita lihat aja Pinky Boys ini seperti orang gila yang memang ya dia gila pemain, maksudnya ya gila membeli pemain. Kemudian jadwal kita lihat dulu. Dengan budget segitu saya hanya menyimak. Oke. Harusnya rambutnya warna pink. Mantap sih. Oh, lawan pertama kita ada Guangzhou lagi. Kemudian Liverpool ya. Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama kita cek dulu budget. Kita lihat dulu budgetnya ya. Sebentar di office. Di office dulu. Office. Nah, ini dia ya. Oke, bener. Jadi ditambah dari 500 juta tadi ditambah dengan budget awal itu 168 tadi ya kayaknya. Nah, ini aduh, ini banyak banget. Bentar, kita kasih satu aja. Bukan. Jangan tiga aja ya untuk wage budget. Kasih 500 aja ya, soalnya nanti Messi bakal datang tuh. Oke, kayak gini aja. Kemudian kita lihat dulu saya mau lihat dulu Youth Academy. Bang, berapa musim? Enggak tahu, Bro. Mau farming bocil. Manajernya mirip sama Marquinhos. Oh, ini dia ya. Kurang sih. Kurang ya, homegrown talent kita kurang. Skill move bintang 4, weak foot bintang 4. Umur pula 17 tahun. Potensialnya untuk 94 sih. Rating juga 69, tapi dibandingkan series Wolves Career Mode ini lebih kurang dibanding yang di Wolves, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita bakal masukin juga Doi ke squad ya. Tapi untuk sekarang biarin aja kayak gitu. Kemudian ini saya masuk di sini. Ayo yang baru bergabung silahkan di like dulu. Kita masukin dulu scout untuk jaga-jaga aja. Wow, bintang 5 Bernhard Maurer ya dari Austria. Ada lagi nggak sih yang bintang 5? Ini dong jelas saya bakal masukin nih. Ini Judgment bintang 4, sayang banget. Kurang satu lagi. Seandainya satu ada itu sempurna. Ada kayak bintang 5 lagi? Aduh. Tidak ada. Satu truk nggak akan habis buat beli kacang sukro. Langsung beli Messi sama Ronaldo, Bang. Siap, ditunggu dulu ya. Ini kita lihat dulu. Ini yang mana? Dari Jerman aja kali ya? 4, iya. Ada dari Polandia juga tuh. Tapi saya pilihnya yang Jerman aja lah. Thorsten Kraus. Oke, mungkin ini yang bakal saya kirim ya. Atau kita nggak usah kirim dulu lah, kita cek dulu squadnya PSG dulu di awal nih. Oke, seperti biasa kita lihat dulu squadnya PSG yang sekarang ya. Jadi kalian juga bisa udah langsung nilai nih. Kita butuh apa selain Ronaldo sama Messi. Oke, yang pertama kita lihat dari kiper dulu ya, tentunya diurutkan dari kiper dulu. Ada Keylor Navas, tentunya ini kiper utama di PSG dengan umur 33 tahun sekarang. Pemain asal Costa Rica ini mempunyai rating 88. Squad role-nya krusial. Kemudian kontraknya, bentar, kontrak berapa tuh? Kontrak berapa nih? Kontrak 3 tahun, lumayan. Gaji 130 doang. Rendah ini mah. Dengan duit kita sekarang ini belum ada apa-apanya, Cuk. Oke, kemudian yang kedua, kita kayaknya memang butuh kiper dah ya. Butuh kiper yang pro juga nanti, yang lebih OP lagi dari Navas. Ada sih kiper-kiper muda ini, tapi saya nggak mau ambil kiper muda di sini. Innocent 20 tahun ya, pemain asal Prancis. Ini dipinjamin soalnya. Jadi kiper berapa tuh? 3 ya yang ready kiper. Ini juga bagus. Kiper muda mereka dipinjamin dua-dua nih. Pemain Polandia 64 rating. Kemudian Marcin Bulka, Areola.
Oke, 80 Alphonse. Nah, ini menarik nih. Kita mungkin jadikan dia kiper kedua aja selain Navas dulu nih. Soalnya kalau Rico 77 rating 26 tahun ya. Ini kita call aja ya. Apa perlu saya buat listnya, Bang? Kiper Jan Oblak sama Onana aja, Bang. Beli Jan Oblak. Waduh, Jan Oblak ya. Kita recall aja nih si Areola ya. Untuk di awal ini, untuk di awal. Kemudian Rico. Soalnya kalau Areola kan nggak beda jauh sama si Navas. Oke, saya bakal balikin Areola aja dulu. Oke, biar bayar 700 lebih nggak apa-apa. Oke, balik si Areolanya. Kemudian ini sporadik ya Alexander. Ini jual aja sih. Jual aja. Kemudian Rico juga kita jual aja ya. Jual aja sih. Kita beli kiper aja nanti satu. Kemudian ini tadi udah kayak, udah ya, udah kita masuk transfer list. Kurzawa, Laivin Kurzawa 77 rating, umur 27 tahun. Ini perlukah kita sih? Wih, bagus sih face-nya ya. Pemain Prancis. Kemudian Michel Bakker 71 overrating, pemain asal Belanda. Muda, mantap nih. Showing great potential. Squad role sporadik. Kemudian Juan Bernard. Juan Bernard ini apa kita jual semua, Bang, kosongkan? Ini Juan Bernard gimana nih, boy? Apa kita perpanjang kontraknya atau kita jual aja? Kita cari left back yang lain? Atau gimana? Masa dirilis? Perpanjang kontrak. Saya delegat aja lah ya. Sultan gak pakai over 80 ke bawah. Saya setuju Renal kosongkan PSG. Jadi berarti kita pakai rating 80 aja. Oke, ya tambah aja lah ya. Accept 3 tahun lah untuk Bernard ini. Marquinhos 85 ini masih leader of man ya, kapten berarti. Juan Bernard tadi udah perpanjang, kemudian Kim PMB ini tentunya juga kita pakai ya. Ini masih cukup aman kontraknya. Diallo. Messi juga Diallo, Aido Diallo sikat aja lah ya 78. Sikat aja lah ya ini. Jual aja kali. 24-78 bagus sih sebenarnya kalau grand proper, cuman kita punya duit lebih ya jual aja lah. Thilo Kehrer 77 bagus sih ini Thilo Kehrer, jangan lah ya. Thilo Kehrer bagus nih. Pertanyaan aja dulu. Center back kita cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Left back tadi ada 3. Kemudian Florenzi, lumayan lah, 29 tahun. Alessandro Florenzi, Timothy Pembele. Ini bisa right back nih. Ini klub bukan untuk pemain muda, ini klub prioritas overrating juga. Timothy Pembele ini ya, sayang kali ya kalau dijual. Kita pinjamin aja nih si Pembele, pinjamin aja. Kemudian Dagba. Colin Dagba, ya pinjamin aja juga. Tapi berarti kita harus datangin right back yang baru dong kalau gitu, yang ratingnya tinggi.
Oke, stop kayaknya dulu ya. Kita stop kayaknya dulu sampai di jangan, kita selesai aja baru nanti setelah kita cek semua squadnya baru kita beli Ronaldo sama Messi. Oke, ada Akba tadi 75 udah kita masukin ke loan list. Kemudian Idrissa namanya susah banget. Pemain Senegal 30 tahun, 83. CDM berapa nih? Hola, welcome. Danilo Pereira 82 aman, Marco Verratti 86. Oke, Ander Herrera ya jual 30 tahun ya, jual. Kita cari gelandang baru nanti. Kemudian Leandro Paredes aja bacanya ya, maklum orang Indonesia nggak tahu bahasa Inggris. Leandro 26 tahun 79. Slow-mo, nah kenapa slow-monya? Oh, terlalu kencang laju catnya ya. Pusing. Oke, bentar kalau gitu. Kasih slow-mo 60 detik kalau gitu ya. Soalnya pusing katanya. Oke, biar adil, biar enggak ya. Biar ya gitu deh. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya ya. Thank you, di like dulu boy videonya. Tembuskan dulu berapa like tuh. 200 like ya, ini baru 96 like. Masih kurang. Ini CDM jual lah ya. Cari pemain yang jadi kita cari pemain yang jadi. Jual, kemudian Rafinha ini gua di sini presidennya PSG, bro. Rafinha ini jual aja kali ya. Memang 80, cuman ya usianya udah 27 tahun. Jadi kita cari aja yang lain. Ini 17 tahun. Wah, pinjamin nih. Kemudian wah, ini juga pinjamin aja, Cuk. Xavi Simons. Wih, pemain mudanya oke juga ya. Oke juga nih PSG. Pinjamin aja lah itu. Nanti kalau misalnya mau dijual ya boleh dijual nanti, tapi pinjamin aja dulu di musim pertama. Oh iya, bentar. Tadi ada yang donasi, tapi notifnya nggak masuk. Sorry. Bentar ya. Saya lihat dulu. Sebentar, maafkanlah. Karena Sociabas lagi error ya, makanya notifikasinya nggak muncul. Ini Draxler gimana? Diperpanjang kontraknya atau gimana? Kalian maunya diperpanjang atau kagak? Bye-bye aja walau lagi berteduh di gua. Draxler gimana tuh Draxler? Jual pemain yang umurnya 25 ke atas bang, yang ratingnya 80 ke bawah. Perpanjang, jual. Oke, thank you banget donasinya Rp10.000 dari Eka untuk pembangunan masjid ya, bantu pembangunan masjid. Semoga berkah, amin, thank you yang udah donasi. Kalau pakai cam mending dijual. ...26 tahun, 80. Jual aja kali ya. Cari nanti penggantinya, gampang itu mah. Oke, kemudian Dina. Ini kita, lagi dipinjamin ya. Neymar Junior. Oh, ini jangan ditanya lagi. Jual atau kagak, tidak dong. Neymar Junior, 28 tahun, 91 rating ya. One of the world best statusnya. Value 132 juta, 2 tahun kontrak. Wage 270.000 euro. Role krusial tentunya, jangan. Sarabia. Oke, pertahanan aja nih kayaknya Pablo Sarabia. Angel Di Maria juga masih oke sih. Sebenarnya sih udah tua, cuman
saya perpanjang aja lah ya Di Maria. Nggak apa-apa, kasih 1 musim lah Di Maria ya. Kasihan banget udah lama banget di PSG tapi belum ngerasain ini. Belum ngerasain apa namanya? UCL gitu loh. Kasih lah ya. Untuk sekelas Di Maria ini saya bakal perlihatkan ya perpanjangan kontraknya. Komennya banyak yang pengen, "Woi, jangan dijual Neymar." Ah, antum gimana sih? Jangan dijual Neymar. Masa dijual Neymar? Ya ini Di Maria saya simpan dulu lah, kasihan ya, kasihan 1 musim lah, kasihan. Ih, roll krusial dong. Nggak bisa di counter apa ini? Importan aja. Importan aja lah Di Maria. Jangan terlalu, antum sudah tua. 32 tahun itu, jangan terlalu itu. Iya elah, kagak mau dong. Bentar, kalau Messi masuk otomatis Di Maria nggak punya cadangan dong berarti. Di Maria pernah bang? Iya pernah memang, tapi maksudnya selama di PSG, selama dia bela PSG lah. Aduh. Nggak apa-apa lah kalau gitu, biarin aja. Kita coba aja lah 1 musim, kalau kagak ini ya di kick aja, dijual aja nanti. Beli kiper yang rating tinggi tapi nggak pernah dipakai, bang. Oke ya udahlah Di Maria ya, ambil aja krusial. Berapa tahun ya bagusnya boy? Ya nggak usah terlalu lama lah, 2 tahun aja lah ya. Kita coba 2 tahun. Mavaza Pinky Boys. Messi bisa IMF, iya bener, Messi bisa IMF. Oh 2 tahun dia setuju cu. Waduh. Yo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya, tembuskan dulu 200 like. Thank you, ayo buat series ini makin rame ya. Ayo 100 200 like-nya tolong dibantu. 200 like biar makin semangat PSG career mode-nya. Songong banget dah wajah Mavasa nih. Save aja, nggak ada release clause. We don't see the need to include lagi. Include. Oke, gaji. Ini gajinya samain aja lah, 160.000 euro. Signing bonus ya 500.000 lah. Gak usah terlalu banyak ini ya Di Maria ya, gak usah terlalu banyak maunya. Bosan Oblak atau Alisson bang, sesekali kayak apa tuh, kayak Sommer. Oke, setuju dia. Neymar mau dijual juga kah? Tidak dong, jangan dong. Oke, deal ya. Untuk Di Maria masih tetap stay di PSG, tapi kalau dia macam-macam kita jual aja. Mau skin gimana nih? Mau skin gimana nih? Kalian tentuin dulu. Kita jual atau tidak? Atau dipinjamin? Silahkan dipikirkan. Keep. Jual aja bang. Beli Braithwaite dan pinjemin aja ya. Soalnya posisinya bakal keganti sama ini Cristiano Ronaldo pastinya. Ini aduh banyak juga ini. Ya, mungkin itu pinjaman memang, cuman di sini kan dia kesannya jadi pemain permanen. Di real life harusnya memang dia dipinjam dari Everton kan ke PSG, cuman di sini dia permanen, Pak. Tuh, kalian bisa lihat kan, itu tuh, bisa di loan tuh.
Kagak ya. Oh iya iya iya, kirain ya udahlah, keep aja kalau gitu. Kirain bisa di ini, soalnya kayak si siapa tuh kemarin? Bentar. Piemonte Calcio kita, si Morata. Itu kan Morata statusnya pinjam tuh, tapi di Piemonte malah jadi pemain permanen. Padahal saya nggak pernah perpanjang ini loh. Maksudnya saya nggak pernah beli Morata. Maksudnya kita dipinjamkan, nggak pernah beli secara permanen itu. Tapi ini mungkin oke sih statusnya ya. Saya nggak baca statusnya. Oke. Mbappe, Icardi. Bentar, Ronaldo bisa di tengah kan, ST, kemudian Mbappe atau Ronaldo di LW aja. LW ada Neymar kan. Icardi gimana Icardi? Kalau Mbappe nggak usah ditanya ya. Kylian Mbappe ya bisa RW, LW. Kalau di Madrid lebih sering saya tempatkan di RW dulu awal-awal ya, kemudian di ST. Icardi gimana? Icardi jual aja kalau mau Messi Ronaldo. Icardi jual aja ya. Lumayan sih 85 ratingnya, 27 tahun. Bentar, kita lihat dulu dari segi speednya. Bentar. Ini dia. Development speednya berapa sih? Dribbling 78. Jumping 93, reaction 86, sprint speed 73. Strength-nya 72, attacking position 92, composure 83, vision 72. Dribbling 76, kurang ya, dribbling kurang sih. Sprint speed tadi, sprint speed 73. Backup buat ST, oke, di backup aja lah ya. Oke, kalau gitu kita udah cek semua tadi ya untuk squadnya. Nah, saatnya kita masuk ke inti dari judul kita ini ya. Judul kita itu mendatangkan Messi dan Cristiano Ronaldo. PSG coba datangkan Messi dan Ronaldo. Sebentar, saya save dulu nih buat jaga-jaga ya. Saya tidak mau ini gagal. Oke. Jadi, di save dulu. Kita pakai cara curang aja ini ya. Di save dulu. Mana? Apa nih? Alfonso Areola. Berita soal Areola kita udah tarik kembali. Mana nih? Mana? Transfer. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama di sebelah kiri dulu, Messi. Messi dulu, cuk. Messi. Lionel Messi 33 tahun ya. Kita masukin di shortlist. Kemudian Ronaldo. Bentar. Ronaldo. Ini dia Cristiano Ronaldo. Oh, udah 35 tahun di sini Cristiano Ronaldo ya. Oke. Halo Mafaza. Hei, apa-apaan? Gue baru datang, perasaan gue kayaknya. Sekarang Anda telah menjadi pemilik dari PSG. Apa saya? Jadi selamat sudah memegang PSG. Dan kita lihat apakah Mapasa bisa membawa PSG menjadi juara Liga Champions. Oke, di musim pertama ya. Target kita di musim pertama udah bisa juara, harusnya. Makanya kita enable aja bursa transfer musim panas ini biar kita rombak dulu squadnya PSG. Bentar, Messi 93 rating. Bisa, striker juga bisa ternyata ya. Kirain cuma CF doang. RW, IMF kagak bisa ya. Cam. Skillmu bintang 4, kemudian kita lihat ya, ini udah nggak perlu ditanyakan lagi. Dan terusnya ada 8. Reds, udah 8 boy. Ya udah. Apa nih? Release clause tidak ada. We make to have over between 104 juta. Bla 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 bla. Dan ya udah, kita let's go aja. Pembelian Lionel Messi. Come on. Gajinya sanggup. Wow, sanggup. Kita bisa rubah aja. Apa tuh namanya? Apa lagi? Transfer budget ke salary budget. Kita bisa rubah. Oh iya, mesti banyakin wage budget nih. Kasih 1 juta euro kali ya. 1 juta euro kayaknya. Sebentar.
Saya coba tes aja dulu di 103 juta. 104 aja dulu. Saya coba tes dulu ya. 104 juta. Submit. Ini sorry banget musiknya, backsound musiknya saya agak gedein ya, soalnya takutnya kena copyright ini backsound yang sekarang, yang ini. Langsung deal. Semudah itu. Semudah itu, cu. Cuma nambah 500.000 doang dari transfer value. Semudah itu memang Mavaza luar biasa ya. Memang ya Mavaza luar biasa. Sebenarnya sih duitnya biasa-biasa aja, nggak terlalu mahal kita beli kan. Bahkan lebih tinggi cuma 500.000 euro doang dari harga value awalnya. Cuman mungkin karena pesona dari Mavaza tadi itu makanya agentnya Lionel Messi langsung deal aja pak. Ini aura-aura Mavaza pasti ini. Pesona dari rambutnya itu loh yang mengeluarkan aura-aura positif ya. Yang membuat agentnya Messi langsung terhipnotis untuk ya oke deal aja lah. Kayak gitu. Luar biasa sih. Manajemennya kenapa gitu? Oke, jadi kita negosiasi lagi dengan Lionel Messi-nya. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Nih itu Bapak Messi tuh ya, Bapak Messi dengan rambutnya yang wah, kalau yang di versi PS5 ini bakal lebih mantap kan, lebih kelihatan detail banget jenggot sama apa tuh namanya? Rambutnya Messi yang itu. Waduh. Widih, songong banget dah wajahnya. Rollnya minta krusial pastinya wajar banget. Salah tadi, harusnya saya rubah wage-nya dulu. Ini gajinya Messi lebih mahal daripada wage budget kita yang sekarang ini, Pak. Oke. Warna pink rambut gua. Bisa dirubah nggak sih? Dirubah rambutnya. Halo semuanya, 200 orang yang lagi menonton. Halo bro, welcome, selamat bergabung ya. Jangan lupa di like dulu videonya, thank you. Di like dulu, di like dulu. Tembuskan dulu 200 like itu. Ayo. Selamat malam, halo bro. Neymar, kalau kata Renal Kurniawan tadi, Neymar itu kayak Mbappe di kiri, Ronaldo striker, Messi kanan. Boleh juga. Nambah 3 tahun lah ya. Biasa sih FIFA kayak gini mah. Halo, selamat malam Widarto Cool. Halo bro. Widarto Cool. Yang hot mana tuh yang hot? Wage-nya iya bro, dirubah. Harusnya dirubah tadi, sorry. Kasih 2 juta aja wage budgetnya. Oke, 3 tahun deal. Gak usah pakai rilis clause lah. Gajinya berapa tuh? Mana? Aduh, sorry ketutupan. Turun dong. Astaga, Messi. Lagi-lagi Messi. Terpesona dengan ketampanan Mavaza ini. Dia minta turun gaji loh. Turun gaji Messi-nya. Aduh. Memang ya. Auranya pelatihnya PSG sekarang ya, Mavaza. 290.000 euro turun dong, padahal gaji awalnya 560.000. Signing bonus 3 juta, ya udahlah, nggak apa-apa sih. Penampilan banyak banget, 25 juta, yang nggak ada masalah. Nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja. That's it. Dan itu dia, welcome to the club, Lionel Messi. Itu dia tadi Messi sudah resmi bergabung bersama PSG yang di real life benar-benar sangat diinginkan oleh beberapa orang, bukan beberapa orang, banyak orang. Dan tentunya juga yang paling ingin banyak tuh yang di Manchester City ya. Tidak, budget kita 2 juta aja, 2 juta. Jangan 1 juta aja lah ya. Nah kayak gini aja lah, nanti kita rubah lagi kalau misalnya kita butuh duit. Oke. Kemudian satu lagi nih, Cristiano.
Cristiano Ronaldo yang sudah 35 tahun. Kita lihat, wah value-nya cuma 63 juta doang. Ini gampang nih mah. Dengan pesona dari Mavase ini bisa kita dapatkan mungkin di angka 50 kali. 50 juta. Halo bro. LW Neymar, Kem Messi, Ronaldo, ST, Mbappe, RW. Oke, kita lihat lagi negosiasi dengan Ronaldo. Saya bakal coba di angka yang sama aja dengan value-nya. Kita lihat dulu nih. Submit. 63 juta euro untuk Cristiano Ronaldo dari Piemonte Calcio. Apakah bisa dengan mudahkah kita datangkan Cristiano Ronaldo? 85. Turunin dikit lah ya, soalnya kita masih mau datangin pemain lain lagi nih. Jangan terlalu boros juga, apa itu duit kita tinggal bentar. Transfer berapa ya? 763 70 dah, 70 ya. Tunjukkan pesonamu, Pinky Boy. 70. Kalau dia nggak mau ya udah, kita terima aja. Jangan sampai gagal. Oh, deal. Let's go. Deal langsung. Deal. Oke, jadi Cristiano Ronaldo sendiri punya sprint speed 91 di FIFA ya. Balance speed 1, jumping 95, stamina 84, 78, seringnya reaction 95. Kemudian dari segi passing 81, shooting 90, 85 technical ability. Sebentar. Punya traits berapa? 5 ya traitsnya. Finishing 95 tinggi banget. Ball control 92, penalti 84, oke. Long shot udah bagus banget. Negosiasi lagi. Let's go. Deal aja tuh. Pakai ilmu pelet. Bet karbit, ada karbit si karbit pada. Messi, Cam, Ronaldo, ST, Mbappe, RW. Neymar, LW, auto treble. Oke, rollnya seperti biasa krusial lagi. Udah downgrade sekitar apa tuh? 300.000 lebih. Accept aja. Ini Sociabas enggak. Hey Sociabas, notifikasimu. Why tidak muncul? Nah, kalau di sini nggak perlu ini sih, nggak perlu apa tuh namanya, musiknya kecilin aja. Ini nggak ada copyright di sini. Untuk Ronaldo kontraknya coba 3 tahun kali. Masih mau kayak 3 tahun? Lihat dulu ini berapa tahun sih dia maunya. Soalnya udah 35, udah mau pensiun nih pasti. Setuju dong. Wow. Oke. Kirain tadi dia cuma maunya 2 tahun. Bang, beli kiper AC Milan. Siapa bro? Donnarumma. Oke. Gaji cu. Gaji. Ya cari aman aja lah ya, cari aman aja. Saya sebenarnya sih harusnya kita nawar rendah, cuman kita cari aman. Bentar. 22 juta. Ngapain 22 juta? Saya naikin gajinya Ronaldo ya. Biar enggak ini soalnya takutnya malah gagal, Pak. Atau kalian maunya berapa ini? Maunya berapa? Ronaldo. Signing bonus berapa nih? Kalau gaji sih kita naikin aja ya. Nanti gagal parah tuh Pak kalau gagal. Woi, jangan 10 juta juga. $300 aja. Untuk
Untuk signing bonus 300 atau gaji 300. Messi signing bonusnya 8 juta bukan sih? Penampilan Messi 8 juta. Oke, gaji 300 ya. Gaji 300.000 euro. Kemudian signing bonus 1 juta. Juta langsung ditolak anjir. 1,5 lah ya, 1,5 signing bonus, oke. Submit, let's go. Fasa di Kulhak pakein jas pink, celana pink, rambut pink. Bisa ya? Bentar. Saya rubah dulu kali ntar bajunya sama Fasa itu. Deal Ronaldo. Oh, let's go. Berhasil kita mendatangkan Cristiano Ronaldo. Oke, kalau begitu kita bentar, ini office bisa nggak sih di edit manajernya nih? Edit manager di mana ya? Office ini edit manager ya, astaga. Bentar, sorry, ini permintaan dari orangnya sendiri. Kita ganti dulu rambutnya jadi warna pink nih. Color. Loh, nggak ada yang pink yang beneran kayak warna pink. Ini kayak warna. Ya udah nggak apa-apa ya, biar yang penting tampangnya kayak orang gila, biarin aja. Apalagi tuh outfit. Jas yang warna pink, mana tuh jas warna pink nih? Kayak gini. Ini aja Pak ya. Pink sweat jacket atau pink sweat jacket. Yang ini aja biar lebih rapi kelihatannya. Satu lagi celana. Bentar. Celana. Ini aja warna pink juga, Cuk. Kemudian sepatu juga warna pink ya. Ada nggak sih warna pink sepatunya? Grey. Ini aja lah ya, biar lebih terang. Nah. Kemudian, satu lagi. Kumisnya. Kumisnya juga warna yang sama dengan rambutnya. Nggak ada ya? Loh, kagak bisa dong. Ya warna ini aja kalau gitu. Oke, itu dia, kayak gitu aja ya. Oke, jadi itu dia untuk Cristiano Ronaldo datang di PSG. Kita udah berhasil datangin dia dan kita bakal kasih dulu nomor punggung. Nah nih, Ronaldo nomor berapa? Mbappe kan nomor 7. Ini dia Cristiano Ronaldo. Cek berita dulu. Tadi lupa cek beritanya. Cristiano Ronaldo ini dia yang mau jadiin story boleh. Messi juga nih. Aduh, Messi nggak ada tadi. Astaga, sorry nggak kelihatan tadi ya scene-nya, Pak. Gitulah kalau terlalu terburu-buru. Ya udah, kita lihat nomor punggung dulu. Atur dulu nomor punggung, kemudian kita bahas formasi. Ronaldo 7, Mbappe 9, Messi 10, Neymar 11. Ronaldo nomor 7 ya, semua pada setuju Ronaldo. Nah, jadi ini Ronaldo sama Messi Mbappe satu tim ya. Jadi sang bintang bersama dengan
idolanya juga. Tuh Mbappe kan dulu mengidolakan Cristiano Ronaldo. Kit number nomor 7. Messi tetap 10 ya. Messi 10. Kemudian Neymar di sini 11 aja kalau gitu. Kemudian siapa lagi? Halo Yafi Anwar, halo bro. Mbappe berapa? 9. Mbappe 29. Live dulu, lagi ada rapat. Oke. Mbappe 9 aja lah ya. Ya, biarin aja Mbappe 9. Loh, nomor 2 di sini. Mbappe. Oke, jadi itu dia untuk nomor punggung. Dan sekarang kita masuk ke formasi dulu nih. Kita pakai formasi, kalau si Reynal tadi katanya 4-2-3-1 formasinya. Empat dua tiga satu naro kayak gitu. Ataukah 4-2-3-1 yang lain ada nggak sih? Messi main IMF. Halo Ryan Wijaya. Nah bro, yang pakai LW 4-2-3-4-3-3. Empat dua tiga satu white. Bentar. Diamond. Yang white ya berarti. Ini dia. Nah, 4-2-3-1 white. Kemudian apa tuh 2-1-7? Yang mana Pak 2-1-7? Formasi yang mana tuh 2-1-7? 2-1-7. Oke, kita jadi pakai 2 CDM. 4-3-3 attack. Nah, kalau 4-3-3 attack sih formasi andalan saya sih sebenarnya ya. Holding flat attack. Nah, kayak gini sih. Kalau 4-3-3. Oke, kayaknya sih saya bakal pilih 4-3-3 aja lah ya, sesuai dengan formasi yang saya cukup favoritkan, 4-3-3. Dan di sini menurut saya juga dari 4-3-3 attack ini lebih mengedepankan memang ini Pak, apa namanya, yang di posisi camp ini RW, LW, ST juga bener-bener bakal membuat serangan PSG ini benar-benar serangan menjadi serangan 7 hari 7 malam yang tentunya bakal kuat banget. Oke. Jadi itu aja sih ya, mungkin 4-3-3. Nah, kita masuk ke ini dulu. Pemain inti yang kita masukin ke sini. Nah, ini dia nih. Ronaldo. Ronaldo itu kita tempatkan di mana? Di striker ataukah di LW?
Kalau posisi mana bentar-bentar Ronaldo ini kan, nah Ronaldo ST ya jelas. Oke, nanti untuk apa namanya? Ya bola sundulnya mantap sih Ronaldo. Nah, kalau untuk apa namanya? Instruksinya nanti kita bakal habis kita tentukan dulu pemain yang kita jadikan starter. Untuk di posisi LW sendiri, apakah Neymar atau Mbappe? Messi kanan, Mbappe kiri. Neymar LW. Oke, kalau di sini sih bentar, ini posisinya Mbappe kan dia STLW RW. Cuman dulu saya pernah pasang dia di FIFA 20 di career mode itu RW dia. Oke, jadi saya bakal coba di RW aja. Neymar di kiri boleh. Cuman ini Neymar di kiri juga agak gimana ya? Kaki kaca gitu. Soalnya di Madrid career mode itu kemarin juga Neymar kan di kiri. Cuman agak kurang juga sih. Tapi udah kita coba aja mungkin Neymar di kiri ya. Kemudian si Messi di tengah. Berarti kayak gini. Neymar kiri, Messi tengah, Mbappe kanan ya. Camnya Messi. Oke. Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu, tembuskan dulu 200 like. Itu udah tembus 183 like. Ayo di like lagi biar lebih mantep. Dan ya sepertinya kayak gini aja ya untuk apa namanya posisi keempat pemain bintang kita. Kemudian di posisi CM ini siapa nih yang kita pasang? Verratti sama nah Draxler bisa jadi cadangannya ini. Kalau misalnya dia masih belum terjual ya. Cadangan Messi nanti. Rafinha berarti. Rafinha doang nih yang CM sini, Pak. CM Verratti sama Di Maria. Di Maria bisa gelandang kah? Gelandang center mid? Bentar. Di Maria. LW aja sih. Beli pemain tengah bang, pemain tengahnya agak kurang tuh. Iya sih. Kasih instruction sebentar, nanti kita lihat dulu. Kita tentukan dulu ini. Ya untuk sementara sih kemungkinan untuk posisi center mid ini Verratti aja dengan Rafinha ya. Soalnya dia yang paling cocok di sini. Nanti kita bakal coba beli lagi pemain bintang. Kemudian untuk left back ada Bernat. Oke, ini aja mungkin. Lorenzi udah bener 81 RP ya. Kimpembe cocok. Marquinhos juga udah pas. Center back apalagi tuh? Dagba, Draxler, Herrera, Kehrer. Nah, Herrera juga boleh nih. Nah, ini untuk karena kita nggak pakai CDM, jadi saya turunkan aja dulu CDM kita. Kemudian CM saya naikin juga nih. 1 Fadiga, center back cadangan. Udah 2 CM ya berarti. Kehrer boleh, center back 1 kita Diallo. Rico jangan, Rico di posisi lapis ketiga aja, Areola aja di bench. Kemudian untuk striker nggak apa-apa mau skin, Sarabia juga jadi cadangan, Draxler. Oke, kita harus bawa 1 cam sih. Ini bisa nggak sih cam? Oh bisa, Sarabia bisa. Oke nggak apa-apa. Sarabia aja naik. Kiper Neuer Sabir sih bang.
New Year. Apa Fadel kenapa boy? Pogba sabi pak kalau masih ada duit buat CM. Iya sih. Oke, jadi mungkin untuk sementara kayak gini aja lah ya. Nanti kita bakal coba datangin pemain lagi. Dan untuk instruction kita, nah taktik ini kayak gimana? Ini saya yang masih kurang paham juga nih. Kita pakai taktik kayak gimana? Nah, masalah defensive style-nya dulu. Kemudian baru offensive style. New Year swap sama Neves langsung bang. Ini yang kiper apa namanya? Aduh, siapa lagi nama kipernya PSG? Navas ya. Defensifnya udah bener kayak gini, pressure on heavy touch. Lingardinho bang, jangan lupa. Wah janganlah Lingardinho. Udah bener ya. Di Maria aja yang naik bang, nanti Neymar jadi cam, Di Maria di RW. Di Maria yang jadi cam. Ngepres aja. Possession. Ya naikin aja lah ini. Free kick juga. Defense-nya tadi kayak gitu aja lah ya. Oke, kita back dulu. Bukan back, kita Rose dulu. Kapten nih, kapten. Kita kapten Marquinhos tetap Marquinhos kah? Atau siapa? Oh, kalau kita jadi beli Manuel Neuer, boleh tuh Manuel Neuer aja jadi kapten sekalian. Kita mungkin tukar aja langsung dengan Navas ya. Swipe aja dulu. Ofensifnya fast bulap sih. Saya sering pakai fast bulap aja. Bang, di list membernya nyisa berapa hari, Pak? Apa tuh member? Member Yavi ya, bentar. Bentar. Yavi nggak tahu sih bro, sisa berapa nih. Nanti saya bakal coba cek. Woi, Sosiabas, tolong nyala notifnya dong. Nggak mau juga dong. Kapten Marquinhos saya dulu. Kemudian free kick Ronaldo lah, penalti Messi, yang junior ngalah dulu lah. Oke, short free kick. Oke, kalau long free kick kamu kasih aja si ini. Ronaldo. Kemudian kalau untuk penalti saya kasih ke Messi. Kemudian right corner udah cocok Neymar ya, left corner. Nah, left corner mungkin bentar. Left corner mungkin saya kasih Messi aja. Soalnya nggak mungkin Messi nyundul bola kan. Mendingan jadi dia tendangan corner aja. Oke, nah instruction nih. Instruction. Untuk Neymar sendiri, basic defensive support nggak usah dirubah nih kayaknya ya. Ini balance. Ini mungkin nggak usah dirubah ya. Apa Neymar stay white? Yang mananya di stay white? Bang, mana Thiago Silva? Thiago Silva masih di Chelsea.
Oh, Sociabas emang error, oke. Jadi ya udahlah, kita tunggu aja sampai Sociabasnya membaik. Yo, silakan di like dulu bro videonya ya, di like dulu. Ayo ayo tembuskan dulu 200 like, itu udah 195 like. Change creation. Jujur aja walaupun gue fans Messi, memang dia kurang kalau jadi kapten. Iya masih mendingan Puyol waktu itu. Support. Boy, ini untuk balance supportnya kayak gimana boy? Thiago dirutin sama Rafinha. Support runs, support runnya itu. Support run, come sure, target man yang ini ya, yang target man itu berarti yang Ronaldo. Ini kan. Nah, target man. Kemudian stay central, drift wide. Oke, untuk Neymar di sini nah ini change creation stay wide ya. Kemudian super run-nya kalau super run-nya Neymar nggak ada ini bro, nggak ada stay wide, cuman target man doang sama get in behind, kemudian ada balance. Atau balance saja. Thiago Alcantara. Nanti bro kita coba diskusi masalah pemain yang lain. Kalau Mbappe juga berarti stay wide ya. Band support, come short, target man. Balance saja lah. Crossing run. Oke, itu aja. Kok kalau Mbappe cut inside. Thiago Alcantara gak bisa dibeli, BTW kan baru dibeli sama Liverpool. saya nggak ikhlas pemain apa Thiago Silva jadi pemain Chelsea. Oke, Rafinha. Nah ini aja mungkin yang kita atur ya, selebihnya nggak usah sih. Yang lain ini udah bagus semua. Kayaknya ya udah balance. Kalau Messi tinggal Messi doang nih yang belum. Tinggal Leo Messi. Cut inside supaya dia kadang-kadang masuk ke dalam kotak penalti sama Ronaldo. Ronaldi. Kok jadi Ronaldi? Messi free roaming. Di mananya tuh free roaming? Ini aggressive intercept.
Support in Crows. Tuh nggak ada free roaming, Pak. Oh, ini benar-benar ada. Oke, jadi itu aja ya untuk formasinya. Memang agak lama dan mungkin cukup boring juga bagi kalian yang penikmat penikmat transfer. You like to save the... Oke, yes. Oke, jadi selanjutnya kita bakal coba swap aja ya si nafas ini dengan Manuel Neuer. Kita coba dulu untuk cari kiper dari Bayern itu, Neuer. Manuel Neuer 34 tahun nih. Oke, 90 ratingnya. Gaji 135.000 euro, murah meriah bagi seorang PSG. Oke. Nah, ini dia Manuel Neuer. Ya kalau disuruh pilih memang ya, ini jujur ya, kalau misalnya kiper yang saya paling suka banget itu Manuel Neuer sebenarnya. Kalau yang sekarang, dulu waktu zamannya Casillas masih aktif, ya saya suka banget sama Iker Casillas sih. Dulu. Tapi kalau sekarang udah Manuel Neuer doang, apalagi ini ya timnas Jerman kan, tahu sendiri saya fans Jerman. Nah, ini dia diving 88, handling 88 juga, kemudian kicking 91. Reflex 89 ya, position 88. Oke. Dan ya udah, kita approach to buy aja. Udah 34 tahun, Pak, paling 1 tahun udah lo ya. Ya, kita lihat aja nanti. Emang sih udah tua, cuman kita coba 1 musim, boy. Swap. Kalau nafas. Apa tuh? Neuer gimana kalau Ederson? Nah, itu bisa juga nanti kita jadi opsi untuk kiper kedua kan. Sapin aja lah ya, nggak usah pakai V ya. Soalnya nafas lebih tinggi harganya, Pak, dibanding Manuel Neuer value-nya. Nanti kita cari juga kiper untuk ya backup-nya Neuer, kiper yang yang cukup hebat juga gitu, biar ada backup-an gitu. Soalnya kita mau jadikan PSG menjadi tim yang bertabur bintang. Oke, accept. Ya udahlah, biarin aja, bayar aja itu, bayar aman 7 juta. Sudah, mata duitan banget nih. Bang, beli back, Bang. Mata duitan banget sih Bayern ini. Nambah duit 7 juta pula. Oke, kita negosiasi langsung ya dengan Manuel Neuer. Kalau backup Ederson Sabi, Alisson Sabi, Oblak Sabi yang belum kita datangin di series-series lama bisa jadi opsi. Ramos, waduh, Sergio Ramos ya, yang memang dirumorkan di real life ini bakal pindah juga. Apakah kalian setuju kita mendatangkan Sergio Ramos untuk mengisi center back kita yang kalau udah nggak ada Kimpembe sama Marquinhos itu culun semua center backnya. Ada sih Thilo Kehrer tapi masih muda, istilahnya kayak ya ingat roll, Bang. Woi, jangan Maguire, woi. Ngapain Maguire? PSG tim bersabung bintang yang banyak banget bintangnya. Bintang kecil di langit yang biru.
Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu. Kontrak 3 tahun aja kali ya, saya coba. Di like dulu videonya. Udah berapa like sih sekarang? Oh, 211 like. Oke, good job kalian semua ya. Oke, kita coba 300 like. Ayo, ayo, silahkan di like dulu ya. Masih pagi nih, masih pagi. Di sini baru setengah 1 malam ya. Dini hari sudah. Tapi bagi antum-antum yang pecinta transfer pemain bintang itu pasti masih pagi rasanya. Soalnya kalian bahagia banget pastilah ya. Berapa nih gajinya? Berapa tuh? 125.000 euro. Kemudian signing bonus 1.150.000. Ya udahlah, nggak pakai lama. Kaya kita, sultan. Oke, itu dia untuk Manuel Neuer yang sudah resmi bergabung bersama PSG. Jadi di transfer musim panas ini benar-benar PSG mengeluarkan duitnya. Dan oke, ini dia Manuel. Mimpi macam apa kalian ya melihat Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappe pakai jersey yang sama, ditambah lagi Manuel Neuer. Dalam mimpi pun ini sulit banget diwujudkan. Sekarang ada Manuel Neuer. Oke. Wow. Nomor punggungnya Neuer tadi berapa tuh? Berarti nomor 1 lah ya. Ada yang pakai nomor 1 nggak sih? Nomor 1 ya ini nomor punggungnya ya. Ramos sama De Ligt. Boybek Choupo-Moting ke PSG. Nomor 1 lah ya. Nggak apa-apa ya nomor 1 ya. Halo Alvin Mesak, welcome. Yo, 300 like woi. Ayo 300 like woi. Tengah Diong. Dah itu mah juara segalanya di liga-liga, good job. Gaskin. Elkan bagus. Ada yang ini. Ada yang mengingat series Indonesia, kita masukin Elkan. Oke, berarti Ramos ya, Ramos berarti. Duetin sama Marquinhos atau wow, udah 3 nih pemain bintang yang kita datangkan. Bentar. Ramos pasti masih murah lah, soalnya kan di sini dia udah tua, jadi harganya pasti murah. Meriah. Murah meriah mencret. Ramos. Nah, ini Sergio Ramos 34 tahun. Oke, shortlist 33 juta doang, murah itu. Murah. The Ligt atau Van Dijk nih? Oke, 300. Gajinya sih yang lumayan, 300.000 euro, mahal. Ini dia, kita ambil Sergio Ramos. Beli Hamzah bang, woi. Memangnya di Indonesia. Woi, Zidane welcome. Selamat datang di kantornya Mafasa Pinky Boys. Ntar dijitak kamu Zidane ya sama Mafasa ya. Wih, gagah juga Zidane pakai ini ya, jas Real Madrid. Ada logonya Real Madrid itu. The Ligt bang, masih muda. Van Dijk aja. Oke, Sergio Ramos pun tiba. Kita beli sesuai dengan value aja. Submit. Kita coba ya sesuai value dulu, kita lihat. Oi, setuju. Dengan harga sesuai value, benar-benar poskona dari Mafasa Boy.
Pesona dari seorang Pinky Boy ini bener-bener luar biasa. Sampai Zidane aja langsung ya udah ambil aja Ramos kayak gitu doang. Gila sih. Lancar jaya negosiasinya. Oke, negosiasi lagi boy. Langsung dengan Sergio Ramos. Waduh. Bentar. Ini dibesarin dulu musiknya. Jangan sampai kena kopi kanan kita. Oke. Conversation by discussing Ramos role. Oke, Ramos. Role-nya apa nih, Pak? Krusial kah? Tapi udah tua. Tapi Ramos masih pantas krusial sih. Krusial ya? Luar paduka berat aja. Oh jangan, kita punya Cristiano Ronaldo. Bradway not for sale bagi Barcelona. Krusial lah, important. Coba important kali ya. Coba dulu. Important. Kali aja mau. Oke. Ramos. Gak apa-apa, jangan bikin kaget. Asal jangan ngambek aja sih. Saya paling takut kalau dia ngambek. PSG rasa Spanyol, Italia, Jerman. Accept. Oke, setuju kita. Rating 89 kayaknya gak mau important. Bener banget kata Charles. Duet Elkan sama Elkan bang. Gaji 250.000 euro. Coba 3 tahun lah ya kontraknya. Rp10.000 dari tes. Rp10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Akhirnya notifikasi Sociabas sudah ada. Ternyata. Oh, setuju dia 3 tahun, Cuk. Akhirnya. Tes lagi sekali. Rp10.000 dari tes. Pesan. Ini hanya tes notifikasi. Yes. Sudah ada notifikasinya. Gak ada release clause. Oke, aman. Nyeri gue liatin anjing. Elkan masuk FIFA. Benarkah? Yo, yang baru bergabung silahkan di like dulu. Oke, untuk gaji berapa nih? 300 like, ayo tembuskan 300 like. Gaji apa kita naikin? Kata Alvin Mesak sih 250. €250.000. Koulibaly, sabi juga sih, soalnya dia bagus kan Koulibaly. Kemarin atau disamain aja 300.000. Gaji tetap. Tetap aja kali ya. Takutnya gagal, Pak. 300.000 aja. 300.000 lah ya. Kemudian signing bonus. Signing bonus berapa tuh? 2 juta. Agak tricky juga sih ini. Aduh. 2 juta. 2 juta aja berarti ya. Apply. Oke, kita coba 2 juta. Submit.
Apakah bakalan deal Sergio Ramos ke Real Madrid? Oh, deal. Aman perapatan. Oke, jadi itu dia untuk Sergio Ramos ya. Salah satu preman dari Real Madrid kita berhasil datangkan ke PSG dan ini dia. Sergio Ramos. Welcome to PSG. Oke, jadi sudah kita datangkan Sergio Ramosnya. Mana itu Ramos? Ramos nomor punggung berapa nih, boy? 2. Bang, kalau lu mau nyari CM yang potensialnya gede, masih muda, mending coba Federico Valverde. Wage budget tadi masih ada 400-an ribu. Ayo yang baru bergabung silahkan 4 aja ya, sesuai dengan nomornya. Oke, 4 dipakai sama Tilo Kerrer. Oke. Jadi berarti sebentar, di formasi ini berarti kita masukin Ramos duet sama ini, berarti tentunya Ramos jadi starter dong. Kita duetkan sama si ini kah, Marquinhos. Atau gimana? Tapi kayaknya kita perlu satu center back lagi sih. Bernat mending dijual. Bentar, yang tadi masuk di apalagi tuh? Kimmich di bench, Sarabia turun. Oke. Mana Sarabia turun, Di Maria di bench ya. Woi, Sarabia. Oh, ini dia. Di Maria. Yes. Treble lah ini tim dalam semusim. Pogba buat tengah. Van Dijk. Oke, kita buat perbandingan dulu nih. Karena ada beberapa nama sih center back yang bagus. Satu lagi sih, saya mau datangin center back lagi. Biar ada backup-annya ini, boy. Ada backup-annya si ya tim center back sekelas Ramos sama ini. Sama Marquinhos. Virgil van Dijk ya, coba masukin di shortlist. Kemudian tadi ada juga yang bagus tuh, Koulibaly. Kita lihat dulu Koulibaly. Koulibaly. Kemudian kita coba juga si De Ligt. Nah, ini dia untuk center back nih. Right back sebenarnya kita butuh right back bintang juga seperti Arnold sih, cuman ya nanti kita lihat dulu. Oke, kita bahas dulu center back nih, center back. Oke. Yang pertama Van Dijk ya, 28 tahun deh usianya di sini ya. Weak foot, skill move, bintang 2, bintang 3. Pemain ya, rating yang paling tinggi jelas Van Dijk. Kemudian di sini value 113 juta. Ada release clause nggak ada release clause. Trades-nya ada 4 ya. Leadership juga dia. Oke. Kemudian kalau di Koulibaly juga bagus sih, 29 tahun, 88 rating, sama weak foot, skill move-nya juga. Trades-nya ada 1, power header. Kemudian yang paling muda tentunya De Ligt, 85 rating,
dan harganya Qualido Koulibaly 76 juta. 500 Delik berapa? Delik berapa? 99 juta euro. Kemudian value udah tadi ya. 85 rating dan 2 trades. Oke, kira-kira nih menurut kalian ini ya, siapa yang kita datangin? Van Dijk kah, Koulibaly atau Delik? Delik harganya 99 juta euro value-nya. Nggak ada release clause, semua kayaknya nggak ada release clause. Oke. Delik terlalu mahal ya, plus jangka panjang. Yo, yang mau Van Dijk silakan di spam Van Dijk, yang mau Koulibaly silakan spam juga Koulibaly. Ya, kalau mau prospek pasti Delik ya. Smalling. Van Dijk dong ya. Oke, kayaknya banyak pecinta Van Dijk nih, boy. Ya, jadi oke, kita datangin aja kalau gitu. Coba ya, kita coba. Ini budget kita berapa nih sekarang? Langsung aja negosiasi. Oke. Buat kalian yang hobi, kita ketemu lagi sama manajernya Klopp, Liverpool ya. Kita udah ketemu sama Zidane, udah ketemu sama manajernya Barcelona juga, Ronald Koeman, walaupun nggak ada Koeman di sini. Kita juga udah ketemu sama Pirlo ya, manajernya si Piemonte Calcio atau Juventus bisa dibilang. Oke, 113 juta. Ini kayaknya bakal menjadi pembelian termahal kita nih. Let's go, submit. Layar biru, apa sih itu layar biru? Yo, yang baru bergabung yo, di like dulu videonya, di like dulu, tembuskan dulu 300 like. Woi, yang bener aja dong. Van Dijk 190 juta. What the hell? Boy, kayaknya kemahalan boy ya. Untuk Van Dijk kita masih perlu datangin pemain lain lagi boy. Nanti duit kita habis nih boy. Soalnya masih butuh right back sama gelandang. Ini perlu kita gelandang tengah, center mid. Seperti Paul Pogba, kita mesti datangin Paul Pogba juga. Aduh gimana nih? Terlalu mahal boy. Mungkin Van Dijk bisa kita coba kali kalau misalnya value-nya udah turun. Mungkin di tahun depan kali, nanti kedua. Koulibaly aja ya kalau gitu ya. Terlalu mahal ini pak ya, 150 juta ini. Waduh, untuk wah. Ya udah kita end aja dulu. Ya, pesonanya Mafasa gagal. Wah. Oke, saya coba Koulibaly ini lebih murah, istilahnya 76 juta doang. Dibanding Delik tadi yang, ya sebenarnya sih, bukan Delik, Van Dijk ya. Van Dijk itu sebenarnya 113, kalau misalnya dia nggak mau, dia maunya di angka yang istilahnya mungkin 120 atau 115 itu masih worth it sih. Cuman dia naiknya tinggi banget dari 113 ke 190. Kurang ajar dia ya. Berani-beraninya dia membuat
Sultan Mafaza ini menanggung malu karena tidak bisa membayar biayanya. Sebenarnya bisa dibayar sih, tapi dengan konsekuensi kita nggak bakal datangin pemain lain lagi karena udah habis duitnya tuh, Pak. Atau kita coba tukar aja ya sama center back yang lain. Yang siapa tuh bagusnya? Yang kita mau jual kali. Kayak ini mungkin ya ini. Sini aja, Pak. Ado Diallo ini nggak penting juga. Tuker aja ya biar duit kita masih hemat. Coba nambah 60 lah. Ya atau 50 kali ya. 50 aja. Cobalah, coba. Submit over. Saya mau collab dengan Jordi. Sure, we can agree to swap Koulibaly for Diallo. Oke, apa tuh? Wah. Anjuy, 81 juta. 81.400.000 plus sell on clause 5%. Gimana nih, Pak? 81 juta nambahnya padahal kita udah tukar dengan Diallo. Aduh. Ya udah, tidak apa-apa. Saya coba di angka 78 coba ya. Remove sell on clause. Astaga. Kenapa saya buang ininya? Player swapnya. Orang disuruh remove sell on clause. Ya udah nggak bisa dong. Aduh, salah tadi boy, salah. Ya udah nanti center back Tulil tadi, Pak. Salah tadi, Pak. Salah. Ya udah gak bisa dong. Ya udah. Nggak usah tuker kali ya, nggak usah tuker di angka. Coba saya tawar 85 coba ya. Coba 85. Siapa tuh Marquinhos? Dia emang Marquinhos, Pak. Tapi nambah 66 juta. Wah, nggak bener nih. Jangan. Kasih di angka... Saya di angka coba naik aja ke 90. Submit. Oke. $90 juta. Nah, 96 boleh nih. Boleh 96. Gak apa-apa, masih worth it nih. 96. Halo Davi Gaming. Masih worth it. Oke, accept. Deal untuk Kalidou Koulibaly. Nah, nanti untuk pemain gelandang yang kita mau datangin itu kita bisa tukar aja, swap aja dengan pemain kita, mau center back atau dan lain-lain. Oke, langsung aja negosiasi lagi dengan Kalidou Koulibaly-nya. Ya, bisa tadi sih dikasih 95. 95 atau 96, cuman ya udahlah. Kita negosiasi dengan Kalidou Koulibaly. Wow, rollnya langsung krusial. Bukan kaleng-kaleng memang.
Oke, accept. Live udah 2 jam, belum next day sekalipun. Pogba, Valverde, Milinkovic, Savic. Oke. Kemudian 3 tahun nih, Bu. Bentar, kasih tambah-tambah dikit lah. Counter dulu. 4 tahun coba. Bruno Bang. Wow, Bruno Fernandes ya. Ayo yang baru bergabung silahkan di like dulu videonya, tembuskan dulu 300 like, itu udah 231 like. Ayo dong, ayo dong. Harus jadi judul buku nih, judulnya membuat Dream Team selama 1 hari. Kante maybe or Pogba. Accept nggak ada release clause. Subhanallah, baru gabung lihat manajernya terkejut Ana. Wah, berapa tuh gajinya? 135.000 euro. Oke. Turun ya. Bruno duet sama De Jong, masa kalah sama Brighton. Accept. Oke, itu dia, kita terima aja langsung ya. De Jong. Main Bang. Oh, nanti main. Ini nggak bakal main di episode pertama, nanti di episode kedua mungkin ya. Oke, jadi deal sudah untuk si Kaido Koulibaly ini. Koulibaly, oke, ini dia. 96 juta dari PSG ya. Mantap banget. Jadi PSG ini benar-benar luar biasa, Pak. Udah mendatangkan berapa totalnya tadi? Ronaldo, Messi, kemudian Ramos 4 ya berarti total ya. New Year 5 sama Koulibaly lagi 1. New Year. Oke, kita nomor punggungnya Koulibaly berapa? Right back ya Cancelo. CM Goretzka, Pogba, De Jong, Saul Valverde. Goretzka juga Sabi. No 2 udah pas ya. Koulibaly 2. Oke, jadi untuk ini kan role-nya sama-sama krusial nih. Jadi apakah Ramos yang bakal kita duetkan sama Koulibaly atau gimana? Kehrer turun lah ya, Kehrer. Koulibaly in. Atau Ramos tetap sama, kalau dari rating sih harusnya Koulibaly sama Sergio Ramos ya. Iya bener. Soalnya ya back terkuat. Ramos 89, Koulibaly 88. Marquinhos duet balik lagi dengan yang normalnya Kim Pembe ya. Jadi kapten Sergio Ramos, it's okay. Atau Manuel Neuer. Kapten Ronaldo. Bosan gue liat Ramos kapten. Woi. Kok gitu? Oke. Ya, jadi kapten Ramos sama kapten Ramos ya. Jadi duetnya udah mantep banget. Koulibaly. Terus kemudian kita bentar. Lihat dulu finance-nya.
Budgetnya di angka, oke, masih ada 269 juta euro nih. Kalau bentar, 269 juta euro belum termasuk kalau misalnya kita jual pemain-pemain lain lagi. Mungkin yang kita butuhkan saat ini lagi adalah kalau center back udah aman ya, udah 4. Udah 4 semuanya, ya bahkan 6 center back kita, dan semuanya udah 4 itu udah memang pemain-pemain berbakat semua, pemain bintang. Terus sisa left back sama right back nanti, kemudian juga gelandang ini. Gelandang center mid ya. Itu nanti yang bakal kita bahas lagi lebih lanjut untuk mendatangkan gelandang. Oke. Tapi untuk episode pertama ini mungkin sampai di sini dulu soalnya udah 2 jam juga. Jadi nanti episode 2 aja kita lanjutkan lagi untuk membeli gelandang-gelandang sama wingback ya, right back sama left back. Dan sekaligus juga untuk memulai pertandingan pertamanya, soalnya ini juga udah tengah malam banget, udah jam 1 di sana, kalian di waktu Indonesia Barat pasti udah jam 12 pada udah ngantuk pastinya. Jadi mungkin nanti untuk episode keduanya mungkin saya start main itu boleh dibilang lumayan cepat, mungkin jam-jam 8 WIB lah malam ya, atau mungkin kita bisa live streaming siang juga biar teman-teman ya tidak ngantuk. Soalnya kalau sekarang udah tengah malam banget. Saya juga mau istirahat juga biar makin seru aja. Kalau sekarang ini udah pada ngantuk semua nih pasti. Udah jam 1 di sini, di sana udah jam 12 juga. Apalagi besok kalian mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah online atau dan lain-lain, ada yang kerja juga mungkin ya. Oke, jadi hari Sabtu sih besok, cuman ya ada juga yang kerja hari Sabtu kan. Oke, jadi ini top dealnya Messi 104 juta euro, kemudian Koulibaly 96 juta euro, Ronaldo 70 juta, dan kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi ini penuh dengan pemain di hari pertama ya. Di hari pertama ini bursa transfer dibuka langsung berapa 3, 4, 5 pemain yang didatangkan oleh PSG. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode pertama kita PSG Career Mode di FIFA 21. Thank you banget untuk supportnya kalian semua. Terima kasih banyak tadi. Cukup rame ya. Sampai tembus 200 views. Jadi ya sangat senang juga saya, ternyata kalian cukup excited dengan seri-seri seperti ini. Lumayan menghibur lah untuk teman-teman semua. Jadi thank you banget untuk semuanya. Yang udah donasi tadi juga terima kasih banyak. Untuk membership Asadikulah juga thank you banget. Moderator juga terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, udah like videonya, thank you banget. Karena berkat kalian lah bisa seramai kayak gini. Jadi channel ini juga bisa makin berkembang berkat kalian semua. Thank you banget dan selamat tidur semuanya. Semoga kalian bermimpi indah semua ya. Jangan mimpin mantan ya. Oke, jadi thank you banget dan sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye-bye.